Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Beberapa sosok manusia berdiri di depan menara Chaotic. Mereka semua memperhatikan pintu tertutup rapat, yang mengarah ke menara batu raksasa di hadapan mereka. Sudah sebulan sejak Lindong masuk, Lindong tidak menunjukkan indikasi keluar selama 1 bulan ini. Ini menyebabkan kelompok Gusohu merasa sangat terkejut. Meskipun mereka sadar, bahwa Desolation Key di dalam Chaotic Tower memiliki efek ajaib untuk menguatkan tubuh fisik seseorang, Desolation Key juga sangat berat, dia tidak akan mudah untuk bertahan selama 1 bulan di dalamnya. Mungkinkah sesuatu terjadi? Mata cantik Gu Mengqi menatap pintu menara, saat dia bertanya dengan suara khawatir. Seharusnya tidak apa-apa, kekuatan Lindong luar biasa, dan dia memiliki karakter yang berhati-hati. Dia pasti akan mundur jika dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi bertahan. Alasan untuk situasi saat ini, kemungkinan karena dia tidak ingin keluar, jawab Gusohu dengan bergumam. Hahaha, tapi untuk seseorang dengan kekuatan seperti dirinya, jarang bisa bertahan selama 1 bulan di dalam Chaotic Tower. Bahkan Sentu Jue hanya bertahan selama 20 hari di dalam menara. Orang itu adalah monster, balas Gu Mengqi. Sudut mulut Gu Mengqi terangkat. Tindakan kecil ini menyebabkan wajahnya yang cantik, terlihat sangat mempesona. Dia memang monster. Jika dia diberi waktu untuk tumbuh, dia pasti akan memiliki tempat di dalam Chaotic dimensi ini, ucap Gusohu sambil mengangguk. Namun ia melanjutkan dengan menyesal. Sayang sekali, klan Gu kami tidak dapat menarik minatnya untuk bergabung, ucap Gusohu. Elang yang perkasa tidak akan mau hidup di tempat yang kecil. Klan Gu kita mungkin terlalu kecil di matanya, balas Gu Mengqi pelan. Harapan anak itu kemungkinan terlalu tinggi. Bahkan jika klan Gu kita kehilangan, kita mungkin tidak dapat mempertahankannya, bahkan jika dia secara pribadi mengambil tindakan, bocah ini, jangan katakan padaku bahwa dia tidak menyadari, bahwa orang seperti kamu dapat membuat wanita berbaris dari satu sudut pulau ke sudut pulau yang lainnya, balas Gusohu lalu tertawa. Wajah Gu Mengqi tanpa sadar menjadi merah padam setelah mendengar Gusohu menggoda. Dia dengan cepat berbicara dengan cara yang tak berdaya. Tidak ada yang bisa aku lakukan jika pihak lain tidak menyukai aku, balas Gu Mengqi. Gusohu tertawa keras saat melihat ini. Dia baru saja akan berbicara, ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Matanya segera berbalik ke pintu menara Chaotic, yang telah tertutup rapat selama sebulan. Sepertinya dia akan keluar, ucap Gusohu. Gu Mengqi buru-buru membalikkan matanya yang cantik setelah mendengar ini. Bergemuruh. Ketika mereka menggeser pandangan mereka, pintu batu tebal yang telah tertutup rapat selama sebulan, akhirnya mengeluarkan suara gemuruh yang dalam pada saat ini, ketika Desolation Key kuno muncul. Pada saat yang sama, sosok kurus juga perlahan berjalan keluar dari kegelapan. Akhirnya dia berdiri di bawah sinar matahari yang hangat. Lindong menghirup udara segar dalam-dalam. Setelah itu, dia melihat kelompok Gusohu di depan menara Chaotic, ketika senyum muncul di wajahnya. Mata kelompok Gusohu tanpa sadar menyusut, ketika mereka menyaksikan Lindong yang berjalan keluar dari menara Chaotic. Mereka bisa merasakan, bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan antara Lindong saat ini dan sebulan yang lalu. Yang aneh adalah bahwa perubahan ini tidak muncul di permukaan. Berdasarkan indera mereka, mereka bisa merasakan, bahwa tampaknya ada kekuatan yang sangat eksplosif dan menakutkan di dalam tubuh sosok kurus ini. Kekuatan seperti itu bahkan lebih besar dari sebulan yang lalu. Hahaha, sepertinya 1 bulan latihan pahit dari teman kecil Lindong telah menghasilkan manfaat besar. Gusohu perlahan pulih dari keterkejutannya dan berkata, aku benar-benar harus berterima kasih kepada klan Gu untuk ini, balas Lindong lalu tertawa. Perjalanan ke menara Chaotic ini tidak hanya meningkatkan kekuatannya, tetapi juga memungkinkannya untuk menstabilkan kekuatan Yuannya yang agak dangkal. Tentu saja, yang paling penting, dia akhirnya membangunkan roh batu leluhur. Kami hanya saling membantu. Jika bukan karena bantuan teman kecil Lindong, klan Gu kita bahkan tidak akan bisa mendapatkan kuota, balas Gusohu sambil tertawa dan melambaikan tangannya. Lindong terkekeh. Dia memiliki perasaan yang baik terhadap klan Gu. Meskipun ia telah memberikan kontribusi besar, Lindong juga tidak picik, dan tidak melakukan sesuatu yang tercela seperti meninggalkannya setelah kesuksesan mereka.
Lindong, akan ada cuaca badai di atas laut selama beberapa hari ini. Akan sulit untuk pergi ke laut. Mengapa kamu tidak beristirahat selama beberapa hari di Mater Gathering Island, ucap Gu Mengki sambil tersenyum manis. Lindong sedikit ragu setelah mendengar ini. Akhirnya dia nyengir dan mengangguk. Dia telah memperoleh banyak manfaat dari klan Gu. Akan sedikit tidak pantas baginya untuk pergi begitu saja pada saat ini, pikir Lindong. Kebahagiaan melintas di mata Gu Mengki setelah melihat bahwa Lindong tidak menolak. Senyumnya yang seperti bunga mekar, tampak sangat indah. Kalau begitu, ayo pergi. Kami akan kembali ke klan Gu dan beristirahat, ucap Gu Shou yang juga tersenyum setelah melihat ini. Dia tentu saja senang karena Lindong akan tinggal sedikit lebih lama. Selain itu, dia juga menyadari pesona Gu Mengki. Jika dia membiarkan dua individu muda ini berinteraksi, mereka mungkin akhirnya saling bermesraan. Klan Gu mereka kemudian akan mendapatkan ahli dengan potensi besar, pikir Gu Shou. Lindong mengangguk. Tubuhnya baru saja bergerak, ketika hatinya tiba-tiba bergetar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit yang jauh. Aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul di tempat itu. Aura itu bahkan lebih kuat daripada Gu Shou di sampingnya. Ketika Lindong melihat ke atas, Gu Shou juga jelas merasakan aura ini, dan seruan segera keluar dari mulutnya. Dia sedikit mengernyit, ketika dia melihat ke arah itu, Lindong bergumam. Aura yang kuat, aku bertanya-tanya siapa orang itu. Tampaknya aura itu menuju ke pulau berkumpul marsial kita. Gu Mengki juga berkomentar dengan terkejut. Mungkin itu adalah praktisi elit klan, ucap Gu Shou yang berpikir sejenak sebelum berbicara. Pulau perkumpulan bela diri ini dijaga oleh 5 klan besar mereka. Dengan kemampuan 5 klan besar, mereka secara alami akan berkenalan dengan banyak individu kuat di wilayah angin laut surga. Karenanya, dia tidak tampak terkejut luar biasa. Lindong sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Dia baru saja akan menarik pandangannya, ketika suara serak terdengar dari dalam tubuhnya, orang itu mengejarmu, ucap roh batu leluhur. Langkah kaki Lindong tiba-tiba berhenti, saat matanya berkontraksi. Orang yang mengucapkan kata-kata itu secara alami adalah roh batu leluhur. Namun sepertinya, sejak kapan dia menyinggung ahli tingkat ini, pikir Lindong. Apakah itu orang tua tulang jahat, gumam Lindong. Mata Lindong berkedip. Suatu pikiran tiba-tiba muncul, saat dia berseru di dalam hatinya. Batu leluhur tidak menanggapi kali ini, itu jelas, karena dia diam-diam mengakuinya. Kali ini, ekspresi Lindong berangsur-angsur menjadi jelek. Dia tidak berharap bahwa orang tua tulang jahat akan datang secepat ini, pikir Lindong. Apakah ada yang salah? Gu Mengki bertanya dengan prihatin setelah melihat ekspresi Lindong tiba-tiba menjadi jelek. Ini adalah orang tua tulang jahat. Lindong perlahan-lahan menjawab dengan cara yang agak gelap dan serius. Orang tua tulang jahat. Gu Shou dan Gu Mengki terkejut setelah mendengar ini. Segera setelah itu, ekspresi mereka berubah. Apakah dia mengejar kamu? Tanya Gu Shou. Dari kelihatannya, orang-orang ini kemungkinan telah belajar tentang masalah Lindong yang membunuh seorang murid dari orang tua tulang jahat. Lindong sedikit mengangguk. Dia mengangkat kepalanya, saat dia menatap ke arah dari mana aura yang kuat itu berasal. Matanya sedikit agak gelap dan keras. Dia benar-benar menarik masalah besar kali ini, pikir Lindong. Gu Shou memiliki ekspresi muram. Dia juga jelas menyadari, betapa repotnya berurusan dengan orang tua tulang jahat ini. Yang paling penting, orang ini adalah orang jahat dari Gua Angin Iblis. Dengan faksi raksasa di belakangnya, hantu tua eksentrik ini bahkan mungkin tidak memberikan wajah Gu klan mereka, pikir Gu Shou. Tetua Gu Shou, apa yang harus kita lakukan? Gu Mengki melirik Gu Shou dan dengan lembut bertanya. Orang tua tulang jahat ini jelas bukan karakter yang ramah. Meskipun kekuatan Lindong dianggap berada di puncak generasi muda, masih ada kesenjangan yang cukup besar antara dia dan seorang ahli yang lebih tua seperti orang tua tulang jahat, yang telah mendominasi wilayah angin laut surga selama bertahun-tahun. Gu Shou mengerutkan keningnya dengan erat. Ekspresinya sedikit berubah-ubah. Beberapa saat kemudian, sebelum dia mengepalkan giginya dan dengan tegas berkata, aku tidak peduli, Lindong adalah tamu penting dari klan Gu kita, selama dia berada di pulau perkumpulan bela diri. Orang tua tulang jahat ini harus izin dulu dari klan Gu kami sebelum menyentuhnya. Jawab Gu Shou. Hati Lindong sedikit hangat setelah mendengar ini. Dia segera berkata, tetua Gu Shou, tidak perlu bertindak seperti ini. Ini adalah masalah pribadi aku, dan itu tidak ada sangkut pautnya pada klan Gu, ucap Lindong. Teman kecil Lindong, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku mungkin bisa duduk dengan tenang sambil ngopi, jika masalah ini terjadi di tempat lain. Namun karena kamu di sini, kamu adalah tamu penting dari klan Gu kami.
Jika orang lain mengetahui bahwa klan Gu kami bahkan tidak bisa melindungi tamu kami, bagaimana klan Gu aku akan terus bertahan di wilayah Laut Angin Surga ini? Gu Shou melambaikan tangannya, dan membalas dengan suara yang dalam. Mulut Lindong bergerak, karena perasaan yang baik muncul di dalam hatinya, karena kegigihan Gu Shou. Lagi pula, tidak semua orang berani menantang ahli terkenal seperti lelaki tua tulang jahat demi anak muda tak terkenal seperti dia. Namun Lindong juga punya rencana sendiri. Orang tua tulang jahat itu datang dengan cara yang sangat agresif, dan kemungkinan dia tidak akan mau pergi dengan tangan kosong. Selain itu, tidak mungkin bagi Lindong untuk bersembunyi di Mater Gathering Island ini selamanya. Oleh karena itu, dia perlu memikirkan cara untuk melarikan diri dari kesulitan yang dia alami. Sungguh hantu tua yang menjengkelkan, gumam Lindong. Mata Lindong sedikit menyipit, tatapannya beralih ke langit biru yang jauh. Suara angin yang deras muncul, dan aura sombong yang kuat itu juga tidak sedikit pun disembunyikan, aura itu langsung menyebar di atas langit Martial Gathering Island. Wush wush. Munculnya aura yang begitu kuat secara alami menarik perhatian berbagai ahli di pulau itu. Segera, suara angin yang membelah muncul. Banyak sosok berdiri di udara. Mata mereka terkejut, ketika mereka melihat ke arah di mana aura itu berasal. Wush! Sebuah cahaya abu-abu akhirnya merobek langit, dan muncul di langit di atas Martial Gathering Island, di bawah perhatian mata pengamat yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya itu tersebar. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan rambut abu-abu berserakan di pundaknya, dan memegang sebatang tongkat tulang saat dia muncul. Aura kuat mengerikan mengikutinya. Di mana bocah nakal yang membunuh muridku? Katakan padanya untuk keluar, teriak orang tua tulang jahat. Pria tua berjubah abu-abu itu muncul dalam sekejap. Mata dinginnya yang kejam seperti ular beludak, saat mereka perlahan-lahan menyapu bagian dalam Martial Gathering Island. Teriakan seram bergemuruh di langit di atas pulau. Pria tua berjubah abu-abu itu berdiri di udara di atas Martial Gathering Island. Teriakannya yang gelap dan keras dibungkus oleh Yuan Power yang megah, saat bergemuruh di seluruh pulau. Keributan meletus di Martial Gathering Island karena teriakan yang tiba-tiba ini, dan suara angin yang deras muncul. Banyak pasang mata memandang lelaki tua berjubah abu-abu di langit yang jauh dengan mata tertegun. Orang tua tulang jahat ini jelas memiliki reputasi yang cukup baik di wilayah Laut Angin Surga ini. Oleh karena itu, teriakan kejutan mulai menyebar setelah semua orang melihatnya. Itu adalah pria tua tulang jahat. Kenapa hantu tua ini datang ke pulau bela diri dengan cara yang begitu agresif? Siapa yang telah membunuh muridnya? Orang yang sangat berani. Apakah dia tidak tahu, bahwa hantu tua ini sombong dan melindungi orang-orang yang dekat dengannya, bahkan jika mereka bersalah? Hahaha, sepertinya Martial Gathering Island tidak akan damai hari ini, ucap orang-orang yang mengamati. Pria tua tulang jahat berdiri di udara. Matanya yang agak dalam menyapu pulau Martial Gathering seperti ular beludak. Bisikan-bisikan yang mencapai telinganya menyebabkan rasa dingin di matanya menjadi sedikit lebih kuat. Beberapa suara angin yang berhembus tiba-tiba muncul agak jauh, ketika beberapa sosok bergegas mendekat. Chen Luo memimpin kelompok. Dia buru-buru berteriak dengan hormat setelah melihat pria tua berjubah abu-abu itu. Chen Luo, kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan pembunuh junior kamu. Kamu benar-benar membutuhkan orang tua ini untuk datang secara pribadi. Orang tua tulang jahat melirik Chen Luo, sebelum berbicara dengan suara dingin. Keringat dingin muncul di dahi Chen Luo setelah mendengar kata-kata pria tua tulang jahat. Dia buru-buru menjawab, murid ini ingin secara pribadi menangkap bocah itu, dan menyerahkannya untuk kamu tangani. Namun orang itu agak kuat, dan bahkan Sentu Jue tidak cocok untuknya. Aku mah apa atuh, jawab Chen Luo. Oh, begitu ya, gumam orang tua tulang jahat. Mata gelap dan dingin dari orang tua tulang jahat itu bergerak sedikit setelah mendengar ini. Dia telah mendengar tentang Iron Asura dari klan Sentu. Meskipun usianya masih muda, dia sudah mencapai tahap kehidupan mendalam. Bakat yang membuat banyak orang lain iri. Satu-satunya yang ada di wilayah Laut Angin Surga untuk bisa mengalahkannya, kemungkinan adalah dua monster muda dari dua gua besar. Tidak terduga, bahwa orang lain yang bisa melakukan ini telah muncul. Di mana orang itu? Tanya pria tua tulang jahat dengan suara acuh tak acuh. Terlepas dari bakat macam apa yang dimiliki orang itu seharusnya tidak membunuh muridnya. Jika dia tidak mengambil nyawa bocah itu sebagai balas dendam, kemungkinan semua orang akan berpikir, bahwa dia, orang tua tulang jahat, bahkan tidak bisa melindungi muridnya sendiri. Dia saat ini menjadi tamu di klan Gu. Kebahagiaan melintas di mata Chen Luo yang lebih rendah, saat dia dengan cepat menjawab. Klan Gu ya, gumam orang tua tulang jahat. Pria tua Nefarious Bone menyipitkan matanya.
Segera setelah itu, tatapannya beralih, ketika suara yang kuat sekali lagi bergema di langit, Tetua Gu Shou. Aku tidak ingin menjadi musuh dengan klan Gu kamu. Tolong serahkan bocah yang membunuh murid aku, ucap orang tua tulang jahat. Wajah Tua Gu Shou sedikit suram saat dia berdiri di gunung yang jauh. Matanya sedikit berkedip, sebelum dia menggerakkan tubuhnya dan terbang ke langit. Setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya, dan tertawa ke arah orang tua tulang jahat. Hahaha, orang tua tulang jahat, aku percaya, bahwa kamu adalah orang yang baik sejak kita terakhir bertemu, jawab Gu Shou. Mata pria tua tulang jahat itu acuh tak acuh, ketika mereka mengamati Gu Shou. Namun dia mengabaikan wajah tersenyum Gu Shou, dan berbicara dengan suara acuh tak acuh, Tetua Gu Shou, murid aku telah dibunuh oleh seseorang. Aku tidak ingin mengobrol dengan kamu sekarang, balas orang tua tulang jahat. Tetua Gu Shou, kamu harus menyerahkan Lindong itu, ucap Chen Luo sambil tertawa dingin saat dia berdiri di samping gurunya. Ekspresi Gu Shou sedikit tenggelam, ketika dia mengerutkan keningnya dan berkata, orang tua tulang jahat, Lindong adalah tamu penting dari klan Gu aku. Terlepas dari dendam apa yang kamu miliki, aku tidak akan membiarkan kamu menyentuhnya di pulau perkumpulan bela diri ini, jawab Gu Shou. Maksudmu, kamu bersedia menjadi musuhku karena seorang anak muda, aura dingin yang mengerikan melintas di mata lelaki tua Nefarious Bone itu ketika dia perlahan berkata. Pada titik ini, pria tua tulang jahat tiba-tiba melihat ke arah puncak gunung. Mata gelap dan dinginnya seperti ular beludak, saat mereka mengunci sosok Lindong. Bocah, pasti kamu yang membunuh muridku kan, ucap orang tua tulang jahat. Mata pria tua tulang jahat itu mengunci Lindong dari kejauhan, saat dia tiba-tiba berteriak dengan suara keras. Segera, kekuatan Yuan di daerah itu beriak. Seperti guntur, suaranya dengan keras meledak di samping telinga Lindong. Gelombang sonik liar dan keras yang memasuki telinganya, menyebabkan tubuh Lindong sedikit tersentak. Gelombang rasa sakit yang menusuk bisa dirasakan dari gendang telinganya, sementara ekspresinya secara bertahap menjadi gelap. Hati-hati, orang tua tulang jahat ini telah melangkah ke tahap kehidupan mendalam yang sempurna sejak bertahun-tahun yang lalu. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bahkan Sentu Jue sendiri tidak dapat menandinginya. Gu Mengqi di sampingnya memperingatkan dengan cara yang tenang. Lindong sedikit mengangguk. Dia bisa merasakan riak berbahaya dari pria tua tulang jahat ini. Perasaan berbahaya ini tidak tampak seperti seorang ahli tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Itu mungkin juga, bahwa hantu tua ini bahkan telah menyentuh tahap kematian mendalam. Hati Lindong tanpa sadar tenggelam setelah memiliki pikiran seperti itu. Orang tua ini benar-benar bukan orang biasa. Sepertinya Lindong benar-benar harus berusaha keras untuk melarikan diri darinya, pikir Lindong. Orang tua ini tidak peduli apa latar belakangmu, nyawa dibayar nyawa, darah dibayar darah. Aku akan mengambil nyawamu untuk muridku hari ini. Teriak orang tua jahat itu sambil menatap Lindong dengan mata gelap yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengambil langkah ke depan, dan muncul di udara di atas gunung seolah-olah dia telah berteleportasi. Tongkat tulang berjalan di tangannya lalu terbanting ke udara, sebagai pilar Yuan Power yang megah bersiul dan menyapu tubuh Lindong. Orang tua tulang jahat, ini adalah Martial Gathering Island. Itu bukan tempat di mana kamu bisa berperilaku sedemikian rupa, ucap Gu Shou. Emosi melintas di wajah Gu Shou setelah dia melihat ini. Dengan teriakan rendah, tubuhnya muncul di depan Lindong, dan dia melemparkan pukulan ke depan. Yuan Power melonjak, dan pukulannya menyebar pilar Yuan Power itu. Meskipun pilar Yuan Power tersebar, tubuh Gu Shou mendorong ke belakang, dan dia terpaksa mengambil beberapa langkah ke belakang. Sudah jelas, masih ada beberapa celah antara kekuatannya dan kekuatan pria tua tulang jahat itu. Gu Shou, apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa kamu itu cocok untuk lelaki tua ini? Pria tua Nefarious Bone itu berteriak dengan dingin sambil memandangi Gu Shou, yang telah campur tangan, dengan mata gelap dan dingin. Aku telah mengatakannya, bahwa aku tidak akan membiarkan kamu menyentuh Lindong selama dia masih di Martial Gathering Island ini. Balas Gu Shou. Gu Shou tidak menyerah. Dia dengan cepat melambaikan tangannya, dan suar sinyal keluar. Akhirnya meledak di udara. Wush wush. Banyak suara angin deras muncul setelah suar sinyal ini meledak. Banyak ahli dari klan Gu bergegas dari semua arah. Mereka melayang di udara, ketika mereka melihat orang tua tulang jahat dengan mata waspada. Orang tua tulang jahat, aku harap kamu tidak akan memulai perselisihan di pulau perkumpulan bela diri ini karena klan Gu. Kalau tidak, jika kepala klan tahu tentang ini, kemungkinan dia juga akan sedikit marah, ucap seorang pria tua berambut putih yang berdiri di udara di depan banyak ahli klan Gu. Dia juga seorang tetua dari klan Gu, dengan kekuatan yang tidak kalah dengan Gu Shou.
Apakah kamu berencana untuk menggunakan nama, Gu Fen, untuk menekan orang tua ini, balas orang tua tulang jahat. Mata orang tua tulang jahat jelas berubah sedikit, setelah mendengar kepala klan Gu disebutkan. Dia langsung tertawa dingin. Namun semua orang bisa tahu, bahwa kepala klan Gu Clan adalah seseorang yang bahkan orang sombong seperti orang tua tulang jahat juga sangat waspadai. Hahaha, itu bukan niatku. Namun tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Lindong ini adalah tamu penting dari klan Gu aku. Dia telah membantu klan Gu aku menjadi juara dari pertemuan marsial. Jika kami mengizinkanmu untuk menyerangnya seperti yang kamu inginkan di sini, siapa yang akan berani membantu klan Gu kita di masa depan, ucap pria tua berambut putih itu sambil tertawa samar. Apakah maksudmu selama Lindong meninggalkan pulau perkumpulan bela diri, dia tidak akan lagi berada di bawah perlindungan Gu klanmu? Mata Chen Luo berputar ketika dia bertanya. Mata pria tua berambut putih itu mengeras. Dia sedikit mengernyit dan berkata, secara teori, itu memang benar, namun yang terbaik adalah tidak membuat musuh terhadap klan Gu kami. Apa kamu bisa, balas tetua klan Gu. Aku akan melepaskannya, asalkan bocah ini mau menghancurkan kultivasinya sendiri di depan aku. Orang tua tulang jahat memandang Lindong dengan cara yang gelap dan dingin, saat dia menjawab dengan acuh tak acuh. Maafkan aku tidak punya pikiran untuk melukai diriku sendiri. Jika kamu memiliki minat pada hal ini, kamu dapat melumpuhkan diri kamu sendiri. Lindong menyeringai pada pria tua tulang jahat dan menjawabnya. Kamu bocah berlidah tajam. Orang tua Bon jahat tertawa sinis. Namun apakah kamu menjadi lumpuh atau tidak, bukanlah menjadi keputusan orang seperti kamu. Aku pasti akan membiarkanmu membayar harganya, begitu aku menangkapmu, teriak orang tua tulang jahat. Lindong tertawa dingin, saat keinginan membunuh melonjak dari dalam matanya. Aku akan melepaskanmu hari ini untuk sementara, karena klan Gu melindungi kamu. Namun, aku akan mengakui kekalahan jika kamu ingin bersembunyi di pulau perkumpulan bela diri ini selamanya seperti seorang pengecut. Namun jika kamu berani keluar dari pulau ini, aku akan membiarkan kamu memahami apa yang dikenal sebagai gelandangan tunawisma, yang lebih buruk dari kematian, ucap orang tua tulang jahat. Lindong perlahan mengepalkan tinjunya setelah mendengar kata-kata ini dari pria tua tulang jahat, saat matanya samar-samar menjadi sedikit menyeramkan. Anjing tua ini, benar-benar menjengkelkan, gumam Lindong, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.